Ibu hari ini? Selamat pagi Pak Iwan, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik Ibu, terima kasih juga ya. Apa yang ingin kita bicarakan Ibu dalam sesi coaching kita hari ini? Begini Pak Iwan, seperti yang kita ketahui, anak-anak kelas 11 ini kan sekarang sedang melakukan PKL. Saya jadi ingin mendiskusikan tentang tantangan yang saya hadapi dalam meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran daring di PKL tersebut, Pak. Itu topik yang sangat menarik menurut saya Bu ya. Mari kita eksplorasi ya lebih lanjut dan lebih mendalam. Ya bisa Ibu ceritakan kepada saya ya secara lebih detail mungkin tentang situasi yang bisa yang Ibu alami atau Ibu hadapi tersebut. Iya Pak, begini Pak ceritanya. Anak-anak itu kan PKL dari hari Senin sampai Jumat ya Pak ya. Jadi saya manfaatkan hari Sabtu itu untuk pembelajaran daring, khusus pelajaran saya matematika. Tapi saya merasa sulit untuk membuat siswa itu aktif berpartisipasi Pak. Banyak dari mereka yang hanya diam saja, kemudian tidak menyalakan kamera. Kemudian kadang-kadang saya memberikan pertanyaan, mereka juga responnya agak kurang. Jadi saya khawatir apakah mereka itu benar-benar bisa memahami materi yang saya sampaikan atau tidak, Pak. Gitu ya Bu ya. Saya juga mengerti ya kekhawatiran yang Ibu Rina rasakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dalam menghadapi situasi tersebut? Saya jadi kadang suka frustasi juga ini Pak. Rasanya bingung, terus tidak tahu harus melakukan apa ya. Saya ingin pelajaran daring itu lebih interaktif, tapi sepertinya kok sulit sekali memotivasi mereka. Apakah sebenarnya mereka itu sudah lelah akibat PKL gitu atau bagaimana, sehingga pembelajaran daring saya kok minim sekali partisipasi dari mereka begitu Pak. Itu ya Bu ya yang Ibu rasakan selama ini ya. Ya terima kasih ya Ibu sudah berbagi perasaan dengan saya ya selaku kepala sekolah. Saya bisa memahami frustasi atau kekhawatiran yang Ibu rasakan. Ya dari pengalaman Ibu selama ini ya kira-kira metode apa sih yang sudah Ibu coba lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut, Bu? Ada gak kira-kira metode yang sudah Ibu pelajari atau Ibu lakukan? Ada sih Pak, saya sudah mencoba beberapa hal seperti memberikan pertanyaan langsung ke siswa tertentu. Kemudian saya menggunakan fitur polling di platform pembelajaran daring seperti Quizizz, juga Padlet, yang lainnya juga saya coba. Kemudian ini juga yang terbaru, saya mencoba membuat kelompok diskusi kecil, tapi hasilnya masih belum optimal, Pak. Oh berarti sudah banyak ya Bu ya metode-metode yang Ibu pernah coba lakukan dan terapkan ya. Kira-kira dari metode-metode yang sudah Ibu coba tersebut ya kira-kira mana sih Bu yang menurut Ibu paling efektif dan mengapa Ibu ambil metode tersebut? Dari beberapa metode yang saya coba terapkan, kelihatannya sih Pak membuat kelompok-kelompok diskusi kecil cukup efektif Pak dan membantu. Jadi satu kelompok saya buat 3 orang, mereka mulai berani berbicara di dalam kelompok kecil mereka dibandingkan saat bergabung di kelas besar. Tapi masih ada tantangannya Pak untuk memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi gitu Pak. Oh berarti itu suatu observasi yang pernah Ibu lakukan tuh ya cukup bagus ya, sudah cukup bagus Bu. Tapi berdasarkan refleksi yang tadi Ibu katakan ya, kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai dalam meningkatkan partisipasi siswa tersebut? Ya, bisa saya tahu Ibu? Saya sih inginnya semua anak bisa aktif ya Pak dalam pembelajaran daring tersebut ya Pak. Minimal 80% lah mereka semua masuk dalam sesi pembelajaran daring saya, kemudian aktif berpartisipasi baik melalui suara, chat, atau pengerjaan tugas-tugas interaktif tersebut, Pak. 80% Bu ya? Kenapa nggak 100% Bu? Ya soalnya yang 20% itu kelihatannya masih harus terus di-up, Pak. Mereka gitu ya. hanya sekedar ikut, absen saja gitu.
memang keaktifannya agak kurang. Itu mungkin tujuan yang sangat spesifik dan dapat terukur ya Bu ya. Jadi itu bagus sekali ya menurut saya. Sekarang ya apa sih yang langkah yang akan Ibu ambil ya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya memang agak lebih cocok dengan diskusi kelompok kecil ini Pak. Jadi saya merasa itu lumayan efektif lah ya Pak ya. Saya bisa membuat tugas kelompok mungkin lebih menarik lagi, lebih interaktif, sehingga peran spesifik dari setiap anggota itu bisa terlihat Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu ya. Bagaimana sih Ibu bisa memastikan bahwa setiap siswa itu memahami perannya masing-masing dan termotivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran daring yang Ibu lakukan di kelas? Jadi nanti mungkin saya membuat panduan tugasnya dulu, bahwa dalam satu kelompok diskusi kecil itu nanti siapakah yang akan menjadi host saat presentasi, siapa yang jadi narasumbernya, siapa yang mencatat notulen dan menjawab pertanyaan. Jadi setiap siswa itu punya peran tersendiri, sehingga saya bisa memastikan bahwa mereka itu aktif di dalam diskusi kelompok dan diskusi dalam ruang kelas besarnya Pak. Dan mungkin saya juga bisa memberikan reward atau insentif untuk kelompok yang semua anggotanya berpartisipasi aktif Pak. Gitu, berarti dikasihkan suatu ya penghargaan lah kasar atau reward ya yang Bu ya, itu salah satu yang Ibu akan terapkan ya. Rencana yang sangat baik Bu. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan memulai menerapkan strategi tersebut ya, kira-kira ya strategi yang dianggap tadi Ibu paling tepat tersebut kira-kira kapan? Saya mau mulai di pembelajaran daring minggu depan Pak, saat di hari Sabtu yang anak-anak itu pas pembelajaran daring bersama saya. Oh, itu berarti rencana yang memang sudah diinikan Bu ya, yang sudah tepat dan sudah direncanakan. Itu rencana yang ya solid lah kasarnya ya Bu ya. Kira-kira adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan gitu atau didiskusikan kembali terkait rencana ini? Untuk saat ini saya rasa cukup Pak. Saya alhamdulillah sudah senang bisa berbagi dengan Bapak dan mendapatkan arahan. Saya bisa lebih percaya diri untuk mencoba strategi baru ini. Ya, saya sangat senang mendengarnya ya atas pengakuan Ibu terhadap kegiatan diskusi kita kali ini ya. Mari mungkin kita bisa simpulkan ya apa yang telah kita bahas tadi, bahwa Ibu akan fokus ya kepada pengembangan metode diskusi kelompok kecil ya Bu tadi yang Ibu katakan, dengan lebih menarik dan peran-peran yang spesifik untuk setiap siswanya ya. Dan Ibu juga tadi mengatakan bahwa akan membuat suatu panduan yang jelas dan sistem penghargaan atau reward ya, untuk meningkatkan partisipasi siswa ya. Kira-kira apakah kesimpulan ini juga sudah mencakup semua poin yang Ibu harapkan? Ya Pak, itu semua sudah mencakup semua poin-poin penting saya untuk pembelajaran daring minggu depan yang akan saya coba. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Oke, sama-sama Ibu. Kira-kira ini juga saya yakin ya Ibu bisa melakukannya dengan baik. Kemudian jika nanti ada hal yang ingin didiskusikan kembali ya, saya ya selaku partner lah kasarnya, jangan ibarat kepala sekolah ya sebagai suatu partner kerja juga, itu jangan ragu-ragu jika memang Ibu ingin menghubungi saya, silakan ya Bu Rina ya. Semoga berhasil ya apa yang akan Ibu rencanakan ya, melalui rencana yang lebih baik lagi tentunya. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah atas dukungannya. Insya Allah saya akan memberitahukan Bapak perkembangan dari strategi pembelajaran saya di minggu depan itu Pak. Terima kasih. Sekarang saya pamit ya Bu ya, saya ada urusan di dinas ke luar. Ya, silakan Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah percakapan yang pertama ya untuk kegiatan coaching menggunakan Alur Tirta ini ya. Mungkin nanti pada narasi yang kedua ya temanya sama ya, di sini mungkin ada perbedaan di antara strategi ataupun narasi percakapan yang akan diambil, karena pada prinsipnya setiap
guru ya kasarnya Bu Rina sebagai coach juga kan punya pendapat masing-masing, dan saya sendiri nanti akan berganti menjadi coach juga akan memiliki satu pendapat yang sama. Ya, mungkin nanti kita akan dengarkan ya percakapan di sesi yang kedua kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kami berdua akan kembali membuat percakapan antara dua CGP, di mana satu berperan sebagai coach yaitu saya, dan satu lagi sebagai coach yaitu Pak Iwan, dengan menentukan topik dan membuat narasi percakapannya yaitu seorang guru yang ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Masih dengan tema yang sama, namun nanti strategi pembelajaran yang berbeda. Selamat siang Pak Iwan, bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat siang Bu Rina, ya kabar saya baik, alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak. Sepertinya ada yang ingin Pak Iwan bahas dalam sesi coaching kita hari ini Pak. Iya ini Bu, saya ada sedikit masalah ya tentang pembelajaran yang saya lakukan. Dimana kan kita ketahui ya anak kelas 11 itu kan di jadwal sekarang itu memang sedang kegiatan PKL ya Bu. Jadi pada saat kegiatan PKL tersebut memang dia tidak mendapatkan suatu pembelajaran secara secara tatap muka langsung, tapi dengan adanya manajemen dari kurikulum bahwa siswa yang PKL itu kan mengadakan pembelajarannya secara daring. Nah, dalam pembelajaran daring tersebut di sini ada beberapa masalah yang saya temui ya. Banyak ya banyak suatu permasalahan di mana siswa kurang aktif dalam berpartisipasi. Nah, makanya saya ingin ya berdiskusi kepada Bu Rina ya selaku kepala sekolah ya membahas tentang kesulitan-kesulitan yang saya alami dalam meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran daring tersebut, Bu. Baiklah, itu topik yang sangat penting ya Pak, karena pembelajaran daring tetap harus kita lakukan walaupun mereka dalam posisi PKL agar materi bisa tersampaikan. Bisa Bapak jelaskan lebih detail mengenai situasi yang Bapak hadapi saat ini Pak? Oh tentu Bu, di sini selama saya melakukan pembelajaran daring, saya mengalami beberapa suatu hambatan ataupun kesulitan dalam meyakinkan atau membuat siswa saya aktif berpartisipasi ya. Dimana saya banyak juga melihat ya siswa itu hanya pasif ya, tidak diantaranya contohnya itu tidak menyalakan kamera, kemudian jarang merespon pertanyaan yang saya berikan, atau bahkan pada saat diskusi juga dia sangat pasif Bu. Ya, saya khawatir mereka tidak benar-benar memahami materi yang saya akan sampaikan gitu. Ya, saya bisa memahami kekhawatiran Pak Iwan ya. Bagaimana perasaan Bapak menghadapi situasi tersebut? Ya tentu saya cemas dong Bu, selaku guru kan ingin materi pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan juga bisa diterapkan atau diimplementasikan di dalam kehidupan siswa tersebut. Ya saya justru merasa cemas Bu, dan kadang-kadang ya merasa arti katanya putus asa lah ya. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, tapi sepertinya sulit ya karena sangat sulit sekali untuk mendorong siswa tersebut atau mereka untuk berpartisipasi aktif Bu. Sebelumnya terima kasih ya Pak Iwan sudah berbagi perasaan yang Pak Iwan rasakan. Bisa Bu. Bapak ceritakan kepada saya apa saja yang sudah Bapak coba untuk meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran daring itu Pak? Kalau yang namanya langkah ataupun kegiatan yang saya lakukan ya memang saya juga udah mencari-cari ya strategi ataupun metode-metode yang tepat ya Bu. Ya seperti saya juga sudah menggunakan kegiatan-kegiatan aplikasi yang bersifat interaktif lah yang melalui daring, yaitu ada kuis interaktif, kemudian memberi tugas-tugas kelompok secara online ya, dan mengadakan sesi-sesi tanya jawab di setiap akhir pembelajaran ya. Namun hasilnya ya menurut saya itu masih belum sesuai dengan harapan saya Bu. Padahal saya lihat metodenya sudah lumayan banyak ya Pak Iwan ya.
Kemudian dari metode yang sudah Pak Iwan coba, mana yang menurut Bapak yang paling efektif? Nah, dari metode-metode yang tadi saya sebutkan tadi, ini sih menurut saya anak saya ini yaitu kayaknya condongnya lebih senang ya diberikan suatu pembelajaran dengan menggunakan kuis, Bu. Ya, kuis interaktif. Nah, itu sangat membantu, Bu. Ya, beberapa siswa mungkin terlihat antusias saat mengerjakan kuis, aktif gitu kan. Tetapi ya masih ada aja tantangan dalam hal tersebut, di mana semua siswa ikut berpartisipasi. Tapi ada juga yang tidak hanya sekedar aktif biasa gitu. Tapi menurut saya sih belum secara maksimal, Bu. Tapi dari semua metode itu ya saya condongnya ke kuis interaktif itu, Bu. Itu pengamatan yang baik ya Pak ya. Berdasarkan refleksi yang Pak Iwan lakukan, apa tujuan spesifik yang ingin Pak Iwan capai dalam meningkatkan partisipasi siswa, Pak? Tujuan terbesar guru itu adalah saat penyampaian suatu pengajarannya di kelas, apalagi ini kita melalui suatu daring ya Bu, itu semuanya berpartisipasi aktif Bu, 100% aktif. Ya saya sih nggak muluk-muluk harus mencapai 100% ya minimal ya 80-85% lah Bu, gitu ya. Jadi saya ingin meningkatkan tingkat partisipasi siswa itu bisa mencapai 80-85% Bu, dalam setiap sesi pembelajaran daring yang saya lakukan itu kan. Baik melalui diskusi, kuis interaktif maupun tugas-tugas interaktif lainnya, Bu. Itu tujuan yang sangat jelas dan terukur Pak Iwan, bagus sekali. Sekarang kira-kira langkah apa yang Pak Iwan ambil untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Mungkin saya bisa mengembangkan kuis interaktif yang tadi saya katakan sebagai metode yang masih baik lah Bu dibanding yang lainnya ya Bu. Jadi saya bisa membuat variasi kuis yang lebih menarik, menggabungkannya atau mengkombinasikan atau mengkolaborasikan dengan kegiatan diskusi kelompok kecil dan juga memberikan penghargaan ya kepada peserta atau siswa yang aktif di dalam kegiatan diskusi tersebut. Mungkin itu. Ya, itu ide yang sangat bagus, Pak. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa kuis dan diskusi ini menarik bagi semua siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut, Pak? Yang ada dalam pikiran saya sih Bu, istilahnya saya akan berusaha membuat kuis dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya. Mungkin tema-tema itu juga disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan Bu, ya, seperti ya menggunakan atau menambahkan gambar-gambar, kemudian video-video serta audio yang menarik gitu kan, dan juga dapat memberikan umpan balik secara langsung Bu. Ya, untuk diskusi ya misalkan, tuh saya akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, dengan topik yang menantang namun menyenangkan. Dengan kelompok kecil kan istilahnya bisa meminimalisir ya dari jumlah siswa di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi secara tidak langsung ya pendapat saya itu siswa yang dengan kelompok kecil itu akan mudah terkontrol dan akan mudah beradaptasi untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut, Bu. Rencana yang sangat baik, Pak. Saya sangat mendukung ya. Kapan Bapak akan mulai menerapkan strategi ini? Mungkin secepatnya Bu, secepatnya saya akan mulai mempersiapkan strateginya dulu ini pada minggu-minggu ini, dan untuk eksekusinya ya mungkin saya untuk mencoba menerapkannya mulai minggu depan ya, karena itu adalah waktu yang sangat tepat ya, apalagi kan yang namanya masalah ini jangan dilarut-larutkan ya, saya pengen cepat selesai segera Bu dalam pembelajaran daring saya nanti. Baik Pak, itu terdengar sebagai rencana yang solid. Adakah hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau kita diskusikan terkait rencana ini Pak? Sepertinya sudah cukup banget Ibu atas diskusi kita hari ini. Ya saya juga merasa bersyukur ya dengan adanya diskusi ini, saya jadi lebih bersemangat untuk mencoba strategi-strategi baru dalam pembelajaran daring yang akan saya akan gunakan untuk kedepannya, Bu. Saya senang mendengarnya, Pak. Mari kita ringkas apa yang telah kita bahas pada siang hari ini.
Bapak Iya, akan Bu. fokus pada pengembangan kuis interaktif yang lebih menarik ya Pak ya, Betul, Bu. menggabungkannya dengan diskusi kelompok kecil, kemudian Mhm. memberikan penghargaan untuk partisipasi aktif siswa, kemudian Bapak juga akan membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi siswa gitu ya Pak ya. Betul, Apakah Bu, betul, Bu. sudah mencakup seluruh poin Pak? Saya kira sudah cukup, Bu. Ya, sudah mencakup semua poin-poin penting yang masalah yang saya hadapi, Bu. Saya juga, sangat berterima kasih atas bimbingan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rina, sehingga saya dapat mengatasi permasalahan saya ini dengan, menggunakan strategi ataupun metode-metode baru yang sesuai dengan keinginan dan motivasi siswa. Sehingga pada tujuan dasarnya itu adalah siswa akan aktif dalam mengikuti pembelajaran daring khususnya, untuk ke depannya. Ya. Sama-sama ya Pak ya. Saya yakin Pak Iwan pasti dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Jika nanti ada hal yang ingin kita diskusikan lagi Pak, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga berhasil ya Pak dengan rencana Bapak. Semangat. Amin, amin, amin. Semangat Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas masukan-masukannya, atas saran-sarannya, dan juga atas dukungannya. Saya akan memberitahu ke Ibu atas perkembangan masalah yang akan saya hadapi itu ke depannya. Semoga dengan adanya diskusi ini ya masalah-masalah saya tentang pembelajaran daring ya ini bisa terselesaikan dan bisa dijadikan sebagai acuan di dalam langkah-langkah berikutnya ke pembelajaran daring yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, semangat Pak. Tetap semangat juga Bu. Demikian narasi percakapan coaching dengan model Tirta antara CGP saya Rina Susanti sebagai coach yaitu kepala sekolah dan CGP Pak Iwan sebagai coach. Percakapan ini mencakup semua tahapan Tirta yaitu tanya, indra, refleksi, tujuan dan aksi. Mudah-mudahan tugas kami dapat kami selesaikan dengan baik. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.